ya sih. Kayak gitu. Iya, gue mikirnya, wah kok gak ada project lagi nih gitu kan. Dan yang sedihnya tuh kok kita gak ditanyain sama yang penonton kita ya, "Weh ini kapan nih tayang lagi?" Gitu. Tidak dimeduli. Lu what's your opinion? Iya. Apa pendapatmu, Nak? Saya panah langsung aja, Mbak, mendingan, Mbak. Udah itu udah pasti itu memang tidak ada yang peduli sudah. Ijal. Panah tuh. Terus Kan enggak kalau ditanya gini kan, oh kayaknya lagi libur, oh kayaknya lagi sibuk gitu kan. Itu tuh pertanyaan tapi lu status lu gak mungkin membuktikan lu lagi sibuk atau lagi libur, Pak lu. Nah itu dia, gimana yang membuktikannya itu gimana? Gimana membuktikannya? Ya lu like nih, ring like nih lu foto aja lagi syuting gitu. Terserah lu mau ngapain. Siapa juga yang mau ini mau tahu tentang keadaan kita kan, kadang tuh juga suka ada gitu kan, ada yang nanya kan. Iya. Emang lu mau ngapain sih? Ayo jawab pertanyaan. Ya enggak ngapain sih. Iya kan? Unpam yang sekarang menurut lu? Bagus banget, Pak. Tapi repot sih tadi Repot masuknya. Ya kan balik lagi pakai tiket. Zaman dulu kan pakai tiket emang apa? Iya sih. Tab sih enak cuma karena gue udah lulus tabnya blokir. Anda ke bawah dulu ke BPR. Karena saya udah bilang. Urus dulu KTM-nya biar habis aktivasi lagi. Berarti gue masih saldo Anda 39.000. Masih ada cukup besar ya? Cukup besar sekali. Ya. Untuk parkir ya 39.000 itu tuh bisa sampai sebulan lebih banyak. Iya, tapi itu membuktikan kalau kok gue bisa diblokir gitu. Kalau gue deaktif berarti gue mahasiswa ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih. Nggak apa, nyantai aja. Iya sih, emang makin bagus sih. Tapi kok lu punya sih kartu itu, gue nggak ada. Lu kembaliin ya lu ya? Enggak, gue yang zaman dulu banget. Oh lu belum belum update. Oh ada gue dulu waktu itu karena iseng aja sih. Jadi pas parkir cuma nempel gitu doang. Tapi lucu loh. Gara-gara lu ngomongin parkir. Gua ada cerita kocak ini bener deh. Yang dulu. Iya. Gimana tuh? Jadi dulu ada beberapa oknum. Saya menyebut oknum. Iya, Saya menyebut oknum. Jadi oknum bener-bener ini kocak nih. Dia nggak bawa KTM. Iya. Gimana cara keluarnya? Tapi dia bisa masuk, Cok. Bisa masuk. Lu tau gimana cara masuknya? Gimana? Ngikut sama yang depan. Oh, jadi pas sebelum nutup dia masuk. Iya. Gue juga pernah itu. Itu mending lu di kampus kan. Kalau gue itu waktu acara di Islamic Book Fair di JCC. Itu kan pakai yang palang pintu gitu kan. Iya, palang pintu dong. Palang pintu. Iya, palang pintu. Itu masalahnya tuh gini. Jadi gini nih kan. Kita itu intinya pas kita bisa masuk karena dibantu sama bosku yang dulu bisa masuk nih. Pas pulangnya bosku itu pulang duluan sama keluarganya. Nah kan harus pakai kartu kalau nggak salah dah ya kan. Itu harus beli berapa gitu satunya kan. Nah kebetulan nggak ada yang jaga. Jadi ini gimana nih kata temen gue, ngikutin yang depan aja. Jadi sebelum tutup kita udah ngegas aja. Bang tuh pas udah gini jangan lama-lama ya, langsung gas ya. Jadi kita ngikutin belakangnya aja. Iya makanya gitu emang caranya. Payah banget ya. Emang menjahat. Nah, kalau kayak gitu gimana lagi? Iya, kalau kayak gitu nggak bisa keluar dong. Lu mau sehari di dalam situ. Lu mau bikin kos-kosan di dalam parkiran emangnya? Gara-gara lu nggak bisa keluar, gara-gara ada palang pintu. Ada palang pintu. Gini lagi kan. Terus harapan lo sendiri buat Mother Victor atau podcast bimbingan anak bimbingan ini? Enggak nih gue ini bocoran nih. Tadi gue udah bocorin ke lu nih. Ya. Anak bimbingan gue mau bikin mini series. Kayak semacam kalau dulu kita tuh nonton tuh malam minggu Miko. Tahu. Gue pengen bikin kayak gitu. Ya. Konsepnya mirip-mirip, tapi gue nggak miripin 100%, konsepnya doang. Kalau yang soal kayak baca puisi cerpen itu lo masih lanjut atau lanjut? Susah. Why? Agak susah. Mahasiswanya ada yang mau nggak? Iya kan kita udah nggak mahasiswa. Ada nggak gitu doang? Simpelnya gini. Kita punya teman-teman bawah kita ajak, junior kita ajak, banyak yang nggak mau. Bilangnya nggak bisa bang. Ya kan lu kan anak sastra Indonesia, masa sih nggak bisa baca puisi? I see. Masa sih lu nggak bisa baca cerpen?
Cuma segitu doang. Gue kayak ya ampun men, masa sih nggak bisa men gitu. Ini dunia, kalau ntar gue balikin gitu kan, ya gue aja bukan anak broadcasting tapi gue bisa broadcast. Iya sih, benar. Kan bisa dibalikin. Bisa. Yang penting semua lu mau belajar nggak, gitu doang. Ya, makanya gue mau bikin mini series nih. Setelah mini series ini kelihatan kan siapa yang punya bakat di dunia acting gitu segala macam. Tapi lu ambil dari mahasiswa orang-orangnya? Iya, dari sini aja. Alasannya apa? Apa? Gratis. Hah? Gratis. Kalau kalau masih dicek makan lah, pasti dicek makan. Kalau melibatkan, mohon maaf ya, orang sini ntar kalau takutnya kasusnya kayak kita cuy, yang dia dihadapkan pada persoalan yang dia lebih bisa bikin dia survive dan meninggalkan tiba-tiba ini. Tuh, lu Bang, lu bisa bayarin gua kuliah nggak? 1 bulan aja ya. Ya gitu. Lu udah mikir ke sana? Udah. Ya insya Allah kan gue dari dulu bilang ya, kalau memangnya kita punya project bareng-bareng, ya kita sebarin bareng-bareng. Ya. Kita publis bareng-bareng gitu. Masalahnya adalah salahnya kita kan di marketing ya. Marketing kita itu salah. Kita maksudnya itu kita nyebarin juga kayak pasti kasar banget lah. Kayak gitu. Gue paling yang tahu mazhab Victor paling sekitaran kita dong, circle kita nggak jauh-jauh. Circle kita juga nggak gede loh, kecil. Yang tahu siapa sih? Mahasiswa sastra Indonesia nggak begitu banyak yang tahu mazhab Victor. Cuma kan kalau secara kuantiti kan banyak tuh kita. Iya. Jumlah. Sekarang gini, kalau memang mau main ke kuantiti ya. Iya. Sekarang tuh yang namanya untuk rumus lu mengambil 10% dari kuantiti itu udah nggak bisa. Karena 10% yang ini nih, yang 10% orang-orangnya susah ya? Susah disuruh. Sudah dimintain tolong. Jangan-jangan stok tolongnya udah habis. Iya, stok tolongnya udah habis ya. Oke, lanjut. Hati Ronanya sudah beku. Lanjut. Enggak apa-apa, ini sudah mulai masuk ke nih, mulai masuk ke jurang nih. Saya sudah seneng nih kayak gini nih. Ntar lagi lu disomasi. Enggak apa-apa. Disomasi sama siapa? Orang-orang kita lagi, orang-orang kita juga. Iya. Ya kan orang-orang kita gue juga sering bantuin. Tapi lu kalau podcast kayak gini mau lu jalanin terus gak sih, Jal? Enggak, mesti gini, kalau kemarin kan kita konsepnya podcast bintang tamunya yang bisa dibilang tuh, gue gak mau menyebut berprestasi ya. Tapi dia unik gitu kan. Lu bisa split aja di sini tuh gue undang. Ngerti enggak? Iya. Split doang gue undang. Nah iya. Gitu. Ya. Lu bisa split gak? Bisa aja sini undang gitu. Ya. Terus sejak kapan bisa split? Enggak, maksudnya kayaknya kalau kita mengacu kayak konsep kita yang dulu, kayaknya kita lebih bebas aja kali ya mungkin. Iya. Memang dulu tuh asal tukang cilor di depan kan gak masalah kan? Gak apa-apa. Di Spotify dulu ya, gue ngobrolin banyak hal tuh kocak-kocak lah. Lu pernah kepikiran gak ada orang melihara kuda di kampus? Melihara kuda di kampus. Saking dia sayangnya sama kuda, ada lahan parkir gak kepake sama itu kampus, dijadiin basal sama dia. Terus gue nanya ke dia kan, itu kalau lahan parkir dijadiin kandang kuda, itu kuda parkir di mana? Masuk pakai tiket gak ya? Berapa itu dia tuh? Iya. Itu kalau keluar dari parkiran tuh, nungguin depan keluar pakai tapping dulu gak? Ikut kayak lu juga tuh. Tapi emang dia itu melihara di dalam kampus ada. Enggak, dia emang tinggal di kampus atau gimana? Enggak, jadi kampusnya punya kuda. Kampusnya punya kuda. Yayasan itu punya kuda. Pasti banyak yang tahu lah itu mana kampus mana yang punya kuda. Iya. Yayasan punya kuda, ketua yayasan punya kuda. Terus ada lahan parkir yang dipakai dijadiin basal sama dia, basal kuda. Nah, habis itu tuh tempatnya itu tuh buat latihan kuda di situ kan. Sampai ikutin kompetisi kudanya. Nah, setelah itu tuh gue nanya, selain kuda ada apaan? Ada burung merak men. Burung merak, iya kan? Dilepas bebas. Masalah dilepas bebas ya, ada mahasiswa jalan, ada burung merak terus tiba-tiba bikin burung merak. Kan takut ya. Kalau ngejar lebih parah lagi. Iya, lucu juga tuh kan. Gue kayak tahu gitu.
Unik sih. Merak ayam, ya kan? Ini kan masa terus dalam hati gue lama-lama ini kampus jadi Ragunan gitu kan. Itu tiba-tiba kampus Terminalku Daniel, ada jerapah. Kalau buaya banyak ya. Ada buaya mas satu kampus isinya kayak buaya semua ada. Ini perangkaran buaya sih kayaknya sini. Halo cantik, gitu. Sendirian ya? Iya sendirian ya. Oh ngerjain tugas apa nih? Iya. Skripsi gitu. Mau aku bantuin nggak? Iya. Lulusnya nggak sama dia. Iya. Kamu sampai batas lulus aja ya. Iya. Gitu. Jangan ngomong gitu loh. Apa? Ada teman kita yang begitu. Yang mana? Itu episode pertama. Oh, yeah. Podcast Spotify. Yang lu pernah cinta di ujung cinta di ujung semester. Agak ngeri sih. Agak ngeri memang. Agak ngeri ya. Agak ngeri sih. Ya kan itu menin selama kuliah ya kan. Tapi pas lulus udahan. Dan masalahnya bukan soal udahan atau enggaknya. Wisuda tapi cintanya juga wisuda loh. Wes udah kan kesian. Ya itu agak ngeri sih kalau diceritain. Itu mana lagi ya? Gue mau ngomongin apa lu lagi? Apa lu ada? Lu mau nanya apa satu sama gue? Lu gue nggak usah gue tanya, tapi kehidupannya ya udah begitu kayak monoton. Gue jujur monoton cuy. Cuma oke gue ngopi kayaknya hidup lu monoton aja tiap hari kayak percetakan. Gitu. Cuma di dalam percetakan ini tuh gue nemu orang-orang ini. Nah ini gue nanya nih, lu di percetakan nih ada apa aja sih itu orang-orangnya? Pokoknya tuh ada orangnya tuh unik. Jadi tuh gini, gue emang setiap hari di percetakan mulu. Bisa dibilang sampai malam bahkan ngelebur jam 7 jam 8-an baru gue pulang gue paling ngomik sebentar istirahat besok kayak gitu lagi kan. Emang dunia gue di situ doang. Cuma orangnya tuh unik-unik. Ini gue nih unik ini. Ya kan? Uniknya gimana nih unik ini? Kalau ada yang tinggal di situ ada. Oh ada. Tidur sama kertas. Iya ada ruangan sendiri. Dan yang lu tidur sama Sidu. Sinar dunia. Jagain mesin. Sama ya. Uniknya tuh sama kayak itu, ada yang melihara ayam. Oh iya. Nah, cuma nih ayam tuh katanya, ini ngomongin ayam kantor gue yang sekarang. Iya. Ini ayamnya yang ayam beneran ya? Iyalah. Bukan ayam yang di kampus. Ya nggak mungkin lah. Gantungin beng-beng. Iya kan jadi tuh ayamnya tuh katanya ayam kiriman. Ayam kiriman dari mana? Kan? Gue ayam kiriman dari mana? Jadi gue tanya kan. Lu dapat ayam ini dari siapa mas yang tinggal di situ kebetulan kan? Nggak tahu. Jadi kejadiannya itu pas mau asar, tuh ayam tiba-tiba ada. Gimana? Ayam nyasar? Nggak tahu. Cuma secara kalau nyasar bingung, kita ketutup. Depan doang gerbang. Masa ayam ini dan selama itu nggak ada yang nyariin. Makanya kita percaya kalau ayam itu ayam kiriman. Gimana? Ayam itu nggak bakal berkokoknya setiap adzan doang. Ingetin buat sholat. Nah, pokoknya tuh setiap adzan doang dia berkokok. Kalau enggak udah diem gitu kan. Nah, enggak ada berkokok. Enggak ada. Pokoknya kalau setiap adzan baru dia berkokok gitu. Terus kan. Habis itu. Nah, pokoknya ya udah dipelihara aja lah orang, enggak ada yang nyariin, enggak ada itu dipelihara kan, dicari sampai akhirnya yang tinggal di situ tuh setiap uang mingguannya dia buat beli kandang. Enggak maksudnya buat beli makan ayam gitu. Buat beli makan ayam. Buat bikin kandangnya. Jadi gue mikir, ya lu sampai segitunya lu ayamnya jual aja, janganlah gitu kan. Nih ayam kiriman nih, sakral nih. Enggak masalahnya ayam kirimannya juga kocak gitu kan. Iya. Datangnya tuh dari mana? Enggak ada yang tahu, pokoknya ada aja gitu kan. Jangankan ayam, ada yang melihara ikan. Iya, kalau ikan oke lah ya. Ikan ya kan. Sampai gara-gara ini nih temen yang tinggal situ pelihara ayam. Ada inisiatif ya, ruang belakang kan kosong ya, gue juga pengen beli ayam aja buat pelihara. Jadi kalau beli indukannya ada telurnya tinggal masak tuh. Lama-lama pencetakan jadi peternakan. Makanya sempat kepikiran kayak gitu pas pandemi, cerita gini. Nih kita kan pandemi nih lagi susah kayak gini kan. Gue denger cerita gitu kan. Enaknya kita usaha apa ya gitu kan. Di bawah kan ada lahan luas tuh, emang gedungnya kan gede kan. Ternak ikan aja gitu kan. Jadi emang pas tembok kita pasangin tembok lagi jadi kolam ikan gitu kan. Iya bener juga gitu kan. Atasnya kandang ayam gitu ya. Pokoknya di situ gue nemuin hal yang unik lah. Ada yang lebih tua banget. Umurnya udah bapak lah. Aduh bapak. Yang bapak yang ya 50-an loh ya. Iya.
yang banyak mengajarkan gue tentang kehidupan lah. Wow. Dia itu dulu pernah kerja enak gitu. Emang ada kerja yang nggak enak? Ada. Apa? Banyak lah kayak kurir kita sabu ya. Kurir sabu dikejar polisi. Kagak enak kan lu, makanya jangan jahat juga. Iya. Pokoknya gitulah. Dari yang dia pernah kerja nggak apa enak, tapi kenapa milih jalan kayak gini gitu. Banyak yang udah dapet dari situ sih. Jadi emang jadi jalan ninjanya jadi tukang percetakan. Nyetak mulu dia. Rajin dia yang leburnya. Rajin. Siap. Ya gitu doang sih paling di dunia gue. Kalau gue ceritain juga gak bisa gue ceritain secara itu, tapi bisa gue rasain gitu. Di sana tuh emang banyak lah. Banyak gimana? Banyak cerita dari mereka yang buat gue dunia gak sesempit ini ya gitu. Semenjak gue pas nganggur cuma ngomong doang, kayaknya ketemu lu doang gitu. Iya kan. Itu pas ketemu emang gue kerjanya di sono doang, bolak-balik kehidupan gue juga akhir ini di situ doang. Cuma gue yang dapetin ya itu sih, ceritanya lebih luas aja sih. Emang bener sih kalau orang tua lebih banyak makan pahit manis hidup tuh. Iya. Buat ceritain gitu. Iya. Ya bener. Bener. Ini harusnya yang bikin podcast orang tua nih. Enggak. Tapi ngomongin kita yang udah dewasa ini ya. Ngomongin kita udah kerja, lu ngomongin orang yang udah enak tiba-tiba memilih jalan yang ini kan. Gue tuh lucu kemarin tuh lihat postingan anak Unpam yang udah wisuda. Captionnya apa coba? Semoga cepat dapat kerja ya. Apa pendapat lu? Lu tahu mas? Dia baru lulus pegang bunga. Orang biarkan menikmati kebahagiaannya ya. Di caption di posting kan, semoga cepat dapat kerja ya. Enggak, lu tau gak Bang Mabe ya? Lu tau Bang Mabe? Iya gimana gitu? Pulang wisuda. Iya. Gue ngeliat orang-orang wisuda ya. Iya. Pulang. Yang gue lihat apa? Hampa men. Pulang. Hampa. Kosong tatapan mukanya. Bingung nyari kerja. Kayaknya tuh setelah wisuda tuh, ini akhir cerita gue di kampus. Selesai sudah. Apakah itu pas dipindahin talinya set. Udah gue nganggur men. Gue nganggur habis itu. Duduk diem dia kayaknya. Gue mau nyari kerja apa ya? Gue mau ngapain? Gue tidak mau terlihat gue menyusahkan sama orang tua. Yaudah gue keluar aja dah. Yaudah gue ngojek aja dah gitu. Siapa tahu nanti ada rezeki di jalan gitu. Tapi yang kadang-kadang yang bikin lucu adalah gimana ya? Yang mereka lakukan sebenarnya bener kan? Sebenarnya yang mereka lakukan udah bener nih. Secara urutan ya. Secara urutan udah bener gitu kan. Tapi mereka kehilangan harapan setelah mereka wisuda. Menurut lo kenapa bisa hal kayak gitu terjadi gitu? Gue juga kadang mikir gini nih. Hilang planning. Mereka tuh planningnya ya. Iya, gue tanya deh, planning pas masuk kuliah. Lulus. Rata-rata dari anak-anak lulus nyari kerja. Dapat kerja. Iya kan, kalau dapat alhamdulillah. Kalau nggak dapat gimana? Bersyukurilah kan. Bersyukur lu masih bisa hidup. Di luar sana masih banyak. Ya. Terus waktu itu temen gue langsung bilang, kenapa lu nggak jadi akademisi aja sekalian, lanjutin S2 kan bisa gitu kan. Pas lulus S2 sama juga pikirannya kosong. Saya mau ngajar di mana? kerja gak tahu kerja apa, yang penting kerja gak tahu nggak kerja apa gitu. Nah itu yang terjadi kan. Kalau yang terjadi kan rata-rata yang mereka hilang planning. Yang gue lihat ya, planningnya tuh hilang karena nggak dijaga cita-cita dan mimpinya. Ketika masuk kuliah, cita-cita dan mimpinya tuh nggak dijaga. Jadi udah hilang begitu aja. Cuman kayak lu masuk kampus capek, tapi planning ke depannya tuh lu gak lu pikirin. Itu yang terjadi akhirnya. Tapi yang kata lu itu bener juga loh. Gini, gue punya temen gue ini saudaranya pernah bilang gini. Tiap kali kalau habis lebaran kan kumpul-kumpul kan. Udah semester 7, 8 kok gak cepet wisuda gitu kan. Ternyata dia takut Cok. Gue gak mau lulus. Ketika gue lulus, gue tuh takut kalau gue belum dapat kerja. Nah itu yang gue pikirin tuh anak-anak kayak gitu men, bener. Mereka ini deh yang gue ini nih. Sorry buat teman-teman semua nih, ini memang agak sedikit unjur ke dalam nih. Iya. Ini kan episode kedua kan. Iya. Gue potong 30 menit. Ya. biar ada pemasukan yang lain gitu. Nih, rata-rata ya.
orang kalau ikut sertifikasi, ikut sertifikat atau enggak ikut pelatihan, kepake nggak? Udah capek-capek ikut pelatihan, udah capek-capek ikut apa gitu kan, seminar segala macam, tapi nggak kepake ilmunya. Ya kan, lo ikut seminar bukan cuma buat duduk sambil makan lontong. Ya kan, kalau boleh jujur gue gak cuma nyari ilmunya, gak nyari ilmunya malah nyari sertifikatnya buat persyaratan. Itu ya terjadi men, itu terjadi. Makanya anak-anak tuh susah, kayak gue bingung ya, gue mau ngapain ya sekarang ya gitu. Ya lu udah belajar apa sekarang? Ya kalau udah belajar itu, seenggaknya lu punya planning dan solusi pemecahan masalah yang dari lu pelajarin, dari mungkin dari seminar, dari pelatihan dan segala macam. Itu yang hilang dari kita. Itu. Iya sih, benar. Selain itu yang hilang apa? Sertifikatnya. Lupa ditaruh di mana? Dititipin ke ketua kelas. Cuma udah diambil belum? Nah, itu dia. Iya sih. Itu kadang yang gue mikirin tuh untuk yang anak-anak sekarang tuh kayak gitu kan. Tapi gue kadang setuju gak sih kalau kita suatu saat atau besok-besok kita ngundang dosen atau apa gitu kan. Kalau di mata dosen kan dalam artian, mohon maaf, dosen udah dapat pekerjaan kan. Kita coba iseng nanya, bagaimana Pak menurut Bapak atau Ibu seorang wisudawan yang udah wisuda terbaik, 3,9 berapa, dia tuh bingung terus mau ngapain. Siap, kayak lu gitu ya? Ya enggak lah. Skripsi lu tebel tuh. Digojek. Itu perlu yang harus dibahas juga. Maksudnya gini, apa yang gue pikirin gini. Semenjak kenapa ini juga salah satu gue berangkat, kenapa gue ngajakin lo podcast tuh gini. Gue nggak mau adik-adik kita tuh setelah lulus wisuda dia senang gitu kan. Dia bingung mau ngapain gitu kan. Kalau secara hidup normal kan, ya gue SMA, kuliah, lulus, bekerja. Tapi kan normal. Tapi kan kadang hidup itu mengajak kita nggak normal. Tapi kita dipaksa untuk berpikir normal. Itu kan. Gitu kan. Menjadi orang lurus tapi belokan tajam. Nah, itu. Gue pengennya tuh apakah hal kayak gini yang nggak diajarkan di sebuah instansi pendidikan gitu kan. Bahkan dari SD. Gitu kan. Gue berharapnya tuh Unpam atau podcast lo ini itu kayak menjembatani kalau di luar sana ada orang yang mungkin kita bisa undang atau apa yang bisa memberikan link buat orang-orang atau yang habis wisuda kayak gini gitu. Jadi gini, gue tuh ada cerita dari beberapa temen dari kampus lain tuh, gue enak kok gitu kan. Gue habis lulus wisuda karena gue punya kakak tingkat yang dia kerja di sini, jadi dia bisa memberikan relasi kita ke tempat pekerjaannya atau ke lain. Nah sekarang ini mohon maaf ya, kita sendiri aja dulu kita bingung cuy. Gue nggak bingung banget sih sebenarnya. Buat yang enggak sih enggak. Cuma nih bingung gitu kan. Iya. Kosong matanya di taman. Kita masuk grup alumni. Iya. Tapi bukan berarti menilai atau apa kan. Sebenarnya ya alumni kalau bisa memberikan kontribusi yang, ayolah kalau yang punya link pekerjaan dikasih lah yang belum ini gitu kan. Makanya gue berangkat dari podcast ini. Ya ayolah kita gerain lagi selama ini kan visi-visi. Iya betul. Siapa nih masuk nih? Dosen bukan? Ini kan ruangan hima. Oh iya. Buat apa? Dosen di sana. Iya. Tapi tadi ada dosen masuk. Iya. Ada dosen ngintip. Gitu. Kita bingung langsung. Itu yang kita bingungin hari ini nih. Iya, gue kita bingungin adalah ini sebenarnya ruangan apaan? Ngalor ngidul. Kita ngalor ngidul atau bahas apa lagi nih? Banyak. Tapi ya itulah. Untuk episode kedua ini ya udah apa nih situ doang. Situ aja ya. Kalau buat ngalor ngidul yang lain, nah itu gue mau nyari referensi yang lain. Soal? Contohnya, waktu itu gue kemarin lihat ada mahasiswa yang diserang buzzer. Iya. Ya, lu tau kan yang diserang buzzer, ya kan? Ada yang mendukung, ada yang enggak, tapi paling banyak enggak sih. Ke mahasiswanya? Iya. Kasihan dong cuy. Iya makanya. Lu tau gak sih masalahnya? Yang apa tuh? Nih ke demo. Kan dia bikin video tuh kan. Diserang buzzer dia. Bentar lagi akunnya juga dijual. Gak cuma hilang ya? Iya gak cuma hilang, dijual sama orang. Banyak di followernya ini mau gak gitu.
Yang orasi itu gak sih? Iya orasi betul. Oh ya tahu. Paling gue ngomong itu sih. Dari sudut pandang lama gue ya, gimana gitu. Nah itu sebenarnya isi podcast harusnya sebegitu. Harusnya. Oh iya. Tapi kan kita kan tidak normal. Tapi kan kita kan tidak normal kan. Memang kita berani sih ngomong gitu. Cuman kita tidak berani uploadnya. Karena kita takut ya. Takut nih. Saya masih serak-serak basah nih, masih batuk nih. Kan saya tidak ingin bonyok. Cuma itu doang. Gitu. Apa ya, ngobrolin apa lagi nih? Banyak sih. Makanya nantilah ya kita ngobrol banyak lah ya. Tuh. Siap. Nah, tapi satu Bang Opi. Itu ayamnya digoreng gak? Enggak, dipelihara. Masih dipelihara. Pejantan. Jantan. Warna apaan? Oren-oren gitu loh, yang model oren gitu. Itu ayam apa anak dejek? bukan anak dejek. Apaan? Oren hitam. Oren hitam, oh. Oren hitam itu. Jadi jangan dibahas dah. Ya. Takut gue juga. Buat teman-teman semua sudah menerima buat kesan bimbingan dan kami masih ada di channel Mazhab Victor. Kita hampir bikin channel baru. Janganlah. Toto lu mau bikin? Enggak, janganlah, Alis. Iya lah. Atau enggak kita mau jalan-jalan mau ngopi? Boleh ya mau ngopi kita jalan ya. Udah. Terima kasih sebelumnya, maaf atas ngobrolan ngalor ngidul kita gitu kan. Santai gitu. Gue berharapnya podcast ini tuh kita bisa rajin lagi gitu. Walaupun 2 bulan 3 bulan ntar kita hiatus lagi terserah. Iya. Yang penting kita udah ngomong dulu. Iya. Kita izin dulu gitu. Jadi kurang lebih tahu lah ya kenapa kita kemarin tuh hiatus. Iya. Hilang dari permukaan. Hilang gitu kan. Padahal kita juga mesti di dasar. Yes. Tuh. Setidaknya bisa menerima. Atau mungkin kalau teman-teman punya masukan, kritikan ya nggak apa-apa gitu. Gue tuh bingung ya. Maksudnya dengan subscriber yang segitu banyak yang dengan SDM jumlah kita yang banyak. Sudah jangan dikatakan lagi. Enggak. Ini cuma biar kalau yang nonton kan biar sama-sama mikir gitu loh. Sama-sama mikir biar ada masukan kritiknya. Yang beli kan cuma jam tayang. Subscriber kan tidak. Kalau lu terus terang itu. Iya nggak apa-apa kan YouTube jujur. Tahu lo. Ya, semua orang juga gitu kan. Kan kejujuran itu penting. Yang hilang dari kita kan orang jujur. Iya. Cuma ada yang lebih hilang dan nggak pernah ke sosial media dia. Apa? Tuh Aspal dia. Aspal tuh gak ada sosial medianya. Tapi ya emang gak punya dia. Aspal. Iya. Soalnya setiap hari dia kena ban. Teguh Wisnu gue tahu tuh Teguh Wisnu. Tahu gue tuh Teguh Wisnu. Ya Allah itu muncul mulu di timeline gue. Ya Allah kenapa sih? Astagfirullahaladzim ya Allah. Tapi thank you buat teman-teman semua sudah mendengarkan podcast Anak Bimbingan. Revisi dulu. Bersenang-senang kemudian suara gue serak lagi.